yang paling sering kita hadapi, kita langsung bermadhab kepada Nabi, tidak usah kepada para ulama. Itu yang paling berkembang di dunia kita saat ini. Langsung kita taklid, kita ikut Quran hadis, tidak perlu madhab ulama-ulamaan. Anda jangan langsung mudah terkecoh seperti itu. Anda jangan langsung mudah percaya dengan slogan-slogan seperti itu. Kenapa? Yang mengucapkan seperti itu, mereka itu tidak lepas dari yang namanya bin Bas, Syekh Utsaimin. Jadi sebenarnya sama. Jadi ikut Quran hadis, tapi jalurnya jalur Syekh bin Bas, jalurnya Majelis Tarjih. Kita ikut Imam Syafi'i, hakikatnya juga ikut Quran hadis. Nanti penjelasannya ada semua nanti. Kenapa dulu di masa Nabi tidak ada mazhab? Lawang sudah ada sumber syariatnya. Sumber syariatnya ya Rasulullah itu tadi. Jadi sekali lagi, dulu di masa-masa awal belum ada ijtihad. Karena setiap ada masalah bagi umat Islam, langsung tanya kepada Rasulullah. Terkadang, bahkan ini terkadang sahabat belum tanya, Allah sudah menurunkan ayatnya. Nanti ada kejadian ini, jawabannya ini. Jadi dulu sumbernya sudah ada. Lalu kemudian pada awal-awal masa para sahabat itu, ada beberapa masalah pokok yang tidak perlu dipertanyakan. Kayak sholat. Kayak sholat sudah tidak tanya sahabat. Kenapa? Cukup melihat sahabat yang lain. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Baru pada masa-masa berikutnya ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa cukup dilihat dari para sahabat, harus bertanya. Nah, para sahabat itu tidak semua ahli ijtihad, tidak. Sebab kriteria sahabat itu sangat mudah di zaman itu. Man laqiya Rasulullah, orang yang pernah melihat Rasulullah sudah kategori sahabat. Asalkan dia mukmin, yang penting pernah berjumpa dengan Rasulullah, dia sahabat. Tidak perlu apakah berapa tahun dia nyantri kepada Nabi, berapa puluh tahun ia bermujalasah dengan Rasulullah, tidak ada kriteria itu. Sehingga sekali lagi, yang terjadi pada setiap persoalan baru yang belum terjawab dari Al-Quran, yang belum tercover dari hadis, maka saat itu muncul yang namanya ijtihad, muncul yang namanya pertanyaan yang jawabannya oleh para sahabat atau generasi sesudahnya itu tidak saklek dari Al-Quran, tidak, tapi diambil, disarikan. Ini terus berkelanjutan sampai kemudian muncul di masa tabi'in, mulai dari masa Imam Abu Hanifah, kemudian generasi berikutnya adalah Imam Malik, kemudian murid dari Imam Malik adalah Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i berikutnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sebenarnya banyak saat itu. Saat itu sebenarnya sangat banyak sekali. Cuma yang terkodifikasi dengan baik, yang benar-benar terawat dengan sempurna, itu cuma 4 mazhab. Saya kasih sedikit gambaran begini. Ini sekali lagi, ini mazhab fikih kita. Imam-imam kita di sini, cara berijtihad ilmunya itu tidak ada yang menyimpang dari Rasulullah. Dia punya jalur. Kalau kita taklid fikih tidak boleh, mestinya taklid bacaan Quran lebih tidak boleh lagi. Jadi hari ini kita metode bacaan Quran kita itu melalui Imam Asim yang melalui riwayat Imam Hafiz. Tetapi sebenarnya di dalam ilmu qiraah itu ada 7 mazhab. Cuma kita ternyata sampai hari ini yang kita baca Quran kita itu, mulai dari ulama-ulama Madinah sampai ulama Madiun, mulai terbitan Quran mulai dari Maroko sampai Merauke, itu sama yang kita baca. Kita taklid itu. Kalau bacaan taklid di dalam Al-Quran boleh, maka yang lainnya juga tidak apa-apa. Yang lainnya juga diperbolehkan.
Intinya kita ikut madhab itu otomatis ikut Rasulullah, ikut Al-Quran. Intinya begitu. Kemudian sekarang permasalahan fikih. Okay. Hari ini, tadi saya terlambat anunya. Okay. Jadi hari ini kita dihadapkan persoalan fikih itu dalam 4 hal. Okay. Masalah ibadah mahdoh atau tidak. Kemudian ibadah mahdoh itu ibadah yang murni, kayak sholat. Okay. Sholat 4 rakaat itu sudah tidak bisa diijtihadi oleh para ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan dengan ijtihadnya zuhur 5 rakaat, tidak ada. Itu sudah paten, itu namanya ibadah mahdoh. Okay. Haji ada tawaf 7 kali kelilingan, itu tidak ada ijtihad ulama yang mengatakan 10 sudah tidak ada. Itu ibadah mahdoh namanya. Kalau ibadah ghairu mahdoh itu masih terbuka peluang untuk ijtihad. Contohnya apa? Doa untuk ahli mayit. Doa untuk ahli mayit itu masih terbuka peluang luas untuk ijtihad. Makanya ijtihad ulama kita, ya tahlilan itu misalnya, ya zikiran itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada bid'ah nanti yang paling polemik ini. Kemudian masalah hadis dhaif, masalah tradisi, dan sebagainya. Ini ibadah ghairu mahdoh. Kemudian ini hadis itu ada 4. Okay. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Jadi hadis sahih sudah jelas. Yang menjadi permasalahan ini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif bagi kita boleh untuk kita amalkan, boleh untuk kita laksanakan. Apa dasarnya? Ini imam kita, Imam Ahmad diantaranya. Imam Ahmad ini murid dari Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Kata Imam Ahmad, idza rawaina fil halal wal haram syaddatna. Kalau kami menerima hadis berkenaan dengan hukum halal haram, kami sangat selektif, kata beliau. Kami teliti betul siapa pembawa beritanya, siapa perawinya. Kalau ini dhaif kami katakan dhaif, kalau ini perawinya palsu kami katakan hadis ini hadis palsu. Tapi kalau itu berkenaan dengan hadis dhaif, maka kami tidak selektif. Kami membuka peluang, kami menerima hadis dhaif itu. Mari kita tengok berkenaan dengan siapa ahli hadis itu. Siapa ahli hadis? Kita lihat di sini Imam Ahmad ini. Kita lihat keutamaan Imam Ahmad. Menurut Abu Zur'ah, kawan beliau, beliau berkata kepada Abdullah putranya Imam Ahmad, kana abuka yahfadhu alfi hadis. Nah, bapaknya sampean itu hafal 1 juta hadis. Abdullah bertanya, Syekh, dari mana anda tahu kalau bapak saya sebanyak itu hafalannya? Abu Zur'ah menjawab, kami pernah mudzakarah. Kadang saya menyebutkan hadis, Imam Ahmad yang mendengarkan. Giliran kadang Imam Ahmad yang menyampaikan hadis, saya mendengarkan. Itu 1 juta, kata beliau. Ternyata di sisi lain, kata Imam Ahmad, idza su'iltu an mas'alah la a'rifu fiha khabaran. Kalau ada orang bertanya kepada saya tentang masalah yang tidak saya temukan dalilnya di dalam 1 juta hadis itu tadi, apakah beliau bergegas ijtihad? Tidak. Qultu fiha biqauli Syafi'i, saya fatwakan masalah itu dengan fatwanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Coba ini, beliau hafal 1 juta hadis, ini masih taklid pada Imam Syafi'i. Lah kok orang sekarang hafalannya cuma kullu bid'atin dolalah, dibawa kemana-mana. Lah kok mengatakan madhabnya Imam Syafi'i tidak sesuai Quran hadis itu? Sekali berimam Ahmad, beliau masih menggunakan fatwanya Imam Syafi'i. Lah kok sekarang orang tidak punya kaliber, okay? Kok ngatakan mazhab Syafi'i tidak bisa sesuai dengan Quran hadis itu? Sekarang bid'ah. Bid'ah itu ulama sepakat, apa yang tidak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Begini. Itu ulama sepakat sudah. Hanya saja sesudah masa Nabi itu ulama kita membagi 2, membagi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah yang baik dan bid'ah buruk atau bid'ah sesat.
Dari mana? Dari sini. Jadi ada satu hadis umum tentang bid'ah oleh Imam Nawawi dan imam kita yang lain, itu ditaksis dengan hadis man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, dan seterusnya, sehingga itu menjadi pentaksis keumuman bid'ah. Oleh karenanya imam kita banyak sekali mengatakan bid'ah itu ada dua. Coba kita bandingkan dengan ulama di luar kita. Syekh bin Baz misalnya, ini sudah saya buatkan PowerPoint-nya. Ulama di luar kita tidak mau dengan bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat, kata beliau. Ini Syekh bin Baz dalam kitab Fatawa Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta. Beliau, jenengan perhatikan, juz 4 halaman 137. Beliau jelas-jelas mengatakan semua bid'ah sesat. Semua yang tidak ada di zaman Nabi lalu ada di zaman sekarang, sesat semuanya. Lalu beliau dapat pertanyaan, Syekh, di zaman Nabi kan dulu kalau Nabi kan tidak ada mobil. Dulu Nabi kalau haji kan pakai onta. Apa sekarang saya sesuai sunnah dari Indonesia kira-kira pakai onta? Tidak tahu kapan nyampenya kalau kita pakai onta. Apa jawaban beliau mengenai masalah-masalah baru? Beliau menjawab di bab 4 sama, halamannya beda. Beliau menjawab al-bid'ah tangkosimu. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah agama, ada bid'ah kebiasaan. Padahal tadi beliau menyatakan bid'ah itu gimana? Lah kok sekarang membagi menjadi dua? Berarti kan tidak konsisten ini. Jadi pada intinya mereka itu menolak bid'ah hasanah. Di saat mereka itu menolak, mereka membuat teori baru, namanya bid'ah adiyah, bid'ah diniyah. Kalau bid'ah versi mereka tidak sesat, kalau bid'ah versi kita ternyata disesatkan. Ya sekarang kita balik. Kalau sama-sama mau ikut semua bid'ah sesat, mestinya pembagian mereka juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak saya yang ngomong, ini yang ngomong sampean ini. Saya cuma mempertegas begitu saja. Saya cuma bagian mengarahkan. Jadi sekali lagi, tidak bisa kita terlepas dari bid'ah sesat semua, tidak bisa. Beliau sendiri membagi kok. Di kitab yang sama, di juz yang sama, halamannya beda. Ini juz 4 halaman 93. Beliau membagi bid'ah jadi dua. Ternyata di halaman 137 beliau sesatkan semua. Tetapi ternyata di baliknya beliau ada dua. Kalau beliau boleh membagi bid'ah, kenapa ulama kita tidak boleh? Jadi pada intinya kita menggunakan istilah bid'ah hasanah ada dalil dan ada dasarnya. Kemudian ini amaliyah kita yang menghadiahkan bacaan untuk ahli kubur ada dasarnya. Ini ada di halaman berapa nanti saya lupa, tinggal panjenengan baca. Pada intinya amalan kita saat yasinan, saat tahlilan jelas. Ini misalnya kenapa kita membaca yasin untuk orang yang sudah wafat? Sebab yasin itu ada dalilnya. Bacalah yasin, ikra'u yasin ala mautakum, atau ikra'u ala mautakum yasin. Hadis ini ada sebagian yang mengatakan dhaif, ada sebagian yang mengatakan sahih. Saya cantumkan di buku itu. Hadis yang berkenaan dengan masalah yasin ini ada fatwa dari ulama. Baik yasin itu dibaca untuk orang yang akan wafat, atau orang yang sudah wafat, atau orang yang sudah dikubur, ini jelas ada fatwanya. Jadi kalau sudah ada dalilnya, kalau sudah ada hadisnya, sudah ada fatwanya, lalu kita mengamalkan, apanya yang bid'ah? Apanya yang bid'ah? Sudah sesuai kok. Prosedurnya sudah jelas. Ada hadis, ada fatwa, lalu kita amalkan. Kemudian berikutnya tentang tasawuf. Tasawuf itu oleh sebagian kalangan dibid'ah-bid'ahkan karena dianggap itu adalah campuran dari Hindu Buddha, dianggap dari ilmu para biksu dan lain sebagainya. Tidak benar. Jadi Syekh An-Nuri ketika beliau ditanya tentang tasawuf, beliau menjawab, tasawuf itu bukan teori ilmu. Tasawuf itu adalah akhlak, perilaku. Jadi Rasulullah dulu
Kalau dihadapi oleh orang emosi, Nabi tidak emosi, Nabi tetap sabar. Itu yang kemudian masuk ke dalam ilmu tasawuf. Dulu Nabi dalam beberapa posisi, dalam beberapa kesempatan Nabi tidak makan, Nabi menahan lapar. Itu diadopsi dalam ilmu tasawuf menjadi bagian dari ilmu. Jadi yang praktek yang dilakukan oleh Rasulullah, akhlaknya Nabi, itulah yang kemudian diteorikan menjadi sebuah ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu bacaan qiraah itu nun mati, tanwin, ketemu ini, ketemu itu, di zaman Nabi tidak ada, di zaman para sahabat tidak ada. Iqlab, ikhfa dan lain sebagainya tidak ada. Bahkan ada seorang dokter memberi contoh, Dr. Ugi Suharto, kata beliau, andai kata kelak di akhirat kita ketemu dengan Sayyidina Umar, lalu kita tanya, Sayyidina Umar, bacaan iqlab itu nopo? Insya Allah beliau tidak, apa iqlab itu? Tidak ada di zaman saya, tidak ada di zaman sahabat bacaan iqlab itu, bacaan iqlab. Cuma tata baca caranya sudah benar, teorinya belakangan di masa tabi'in. Demikian halnya dengan ilmu tasawuf, di zaman dulu tidak ada. Cuma ini bukan bid'ah karena itu diambil saripati dari perilaku akhlaknya Nabi. Ilmu tajwid di zaman para sahabat tidak kenal, tetapi ketika nun mati ketemu dengan ini, bacaannya seperti ini, unik-unik faham para sahabat itu. Jadi ilmu kita dari Nabi itu ada 3. Hadis Jibril itu ada akidah, ada syariah, ada tasawuf atau akhlak. Al-Azhar Dr. Ali Jum'ah, saya berkali-kali dalam status saya menggunakan fatwa-fatwa Al-Azhar, karena bagi saya Al-Azhar itu NU-nya Mesir. Jadi Dr. Ali Jum'ah beliau berkali-kali beliau katakan, Al-Azhar ini di bidang akidah ikut Quran hadis sesuai rumusan Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Al-Azhar ini fikihnya ikut Quran hadis melalui rumusan Imam Maliki, Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Al-Azhar ini mengikuti Quran hadis di bidang tasawuf sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid. Loh, ini kan ADART-NU ini. Jadi sekali lagi Al-Azhar itu NU-nya Mesir. Cuma bedanya di sana yang memperjuangkan ahli sunnah institusi pendidikan. Kita di sini yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah adalah organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian sanad thariqah ini yang paling dipertanyakan, paling sering digugat. Thariqah dengan tasawuf itu hubungannya apa? Hubungannya thariqah itu pengamalan dari tasawuf. Kalau Anda sekolah kedokteran, itu teori ilmunya, itu tasawufnya. Begitu Anda membuka praktek kedokteran, itu thariqahnya. Anda kuliah jurusan teknik sipil pembangunan, Anda bisa membuat grafik, Anda bisa membuat bangunan rumah, itu tasawufnya, itu teorinya. Begitu Anda memegang garapan, merealisasikan skema gambar menjadi betul-betul bangunan, itu namanya, kalau sekolah, namanya Anda mempraktekkan ilmu teorinya. Kalau di dalam tasawuf itu namanya adalah thariqahnya. Jelas nggak boten? Jelas, alhamdulillah. Kemudian ini sanad ilmu tasawufnya, sanad ilmu thariqahnya, bahwa Hasan Al-Basri mendengar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini beliau mendapatkan bertanya kepada Nabi, dullani ala aqrabit thariq ilallah. Nabi, tolong tunjukkan kepada saya jalan yang paling cepat menuju Allah dan paling mudah. Nabi menjawab, teruslah kamu berzikir. Zikir itu jalan yang paling cepat menuju kepada Allah. Sayyidina Ali menjawab, Nabi, kalau berzikir banyak orang berzikir, saya minta zikir yang khusus. Maka kemudian kata Nabi, ya sudah, pejamkan kedua matamu, bacalah olehmu la ilaha illallah sebanyak 3 kali dengan suara keras, dan kamu memejamkan mata. Saat itu Rasulullah yang mengamalkan, Sayyidina Ali mendengarkan.
Setelah itu kemudian Sayyidina Ali mempraktekkan dan Rasulullah yang mendengarkan. Ini namanya kalau di dalam thariqah talqin. Talqin itu ibarat jenengan sekolah, ya ospeknya itu. Anda memasuki kampus ini begini, okay? Anda diberi penerimaan mahasiswa baru itu. Ya persis seperti itu. Mursyid di dalam thariqah ya dosen pembimbing itu. Dia yang memberi tugas kepada Anda, ini mata kuliahnya, tugasnya ini begini. Thariqah juga begitu. Begitu Anda sudah masuk thariqah, Anda selesai sholat, dzikir dulu. Kakinya kanan yang dimasukkan diselempitkan ke kaki kiri, kepalanya begini, dzikir terus. Ya itu persis seperti kuliah kok. Gitu. Cuma ini tidak pakai kurikulum, ini tidak pakai silabus, ini langsung praktek.